Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian di channel YouTube kita Sharing Pajak MNCo. Dan kali ini kita masih ada di segmen Bijak MNCo, bincang isu pajak bersama MNCo. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan apa yang baru saja saya dapat kemarin sih Pak Nur ini. Jadi kemarin itu saya kan scroll TikTok tuh kan, saya mendapatkan sebuah video bahwasannya kalau misalnya kita pengen menghemat pajak gitu, kalau misalnya kita punya uang banyak nih, terus kita pengen ndak dikenai pajak, itu bisa ada salah satu cara untuk membangun, misalnya kita mendirikan sebuah yayasan. Jadi di situ kita bisa menghemat pajak yang luar biasa gitu. Jadi kalau menurut Pak Nur sendiri nih Pak, jadi menurut Pak Nur apakah bisa gitu kan kita menghemat pajak, atau mungkin ya menghemat pajak itu dari pendirian sebuah yayasan tersebut? Ya, gitu. Baik ya, makasih ya Mas Faril ya pertanyaannya. Memang kita lihat ya di beberapa grup-grup WA kita itu ada beredar terkait salah satu solusi menghemat pajak. Ini entah sarkasme, ini entah guyon atau serius, ini kita abaikan itu. Tapi intinya ada masalah hukum yang perlu kita luruskan di dalam video itu ya. Jangan sampai nanti orang terjebak dengan video itu seolah-olah itu benar, karena ada kutipan terkait dengan yang kita bahas hari ini adalah cara menghemat pajak. Di video itu kan kita lihat ada orang punya duit banyak ya. Iya. Sarkasmenya adalah uang hasil korupsi ini katanya ya. Iya itu. Gimana cara menghemat pajaknya? Ya bikin yayasan saja ya, nanti kamu bisa ngambil uang dari yayasan begitu. Nah, ini harus kita edukasi masyarakat ya, sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Yang pertama secara legal, secara hukum itu kan ada undang-undang tentang yayasan ya. Kalau nggak salah tahun 2004 itu sudah ada itu pengaturannya, bahwa orang yang mendirikan yayasan itu itikadnya, niatnya memang ingin berbagi ya, maka yayasan itu hanya bisa untuk kegiatan yang sifatnya keagamaan, sosial, dan kemanusiaan ya, tidak bisa untuk alasan mencari profit. Bahkan ada larangan, orang yang mendirikan yayasan tidak boleh mengambil manfaat apapun dari yang dia dirikan ya. Kalau ada gaji, dia nggak boleh digaji. Di situ ada pendiri, ada pengurus, ada pengawas. Nah, kalau mereka adalah pendiri semuanya ini nggak boleh ngambil apapun dari situ, kecuali pengurus nih ya. Pengurus yang di luar pendiri itu boleh digaji. Tapi kalau orang yang punya uang, dia dirikan yayasan, lalu dia ngambil keuntungan dari sana, itu undang-undang yayasan melarang, dan itu ada resiko pidana penjaranya 5 tahun. Kembalikan uangnya plus 5 tahun. Ini yang saya pernah baca dari undang-undang tentang yayasan. Ya, di pasal 5 kalau nggak salah di sana. Itu mengatur. Nah, sekarang kembali ke masalah pajak nih ya. Karena tadi kan temanya bisa menghemat pajak apa enggak ya. Ya, di pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan kita itu mengatur tidak termasuk objek pajak. Salah satunya adalah bantuan atau sumbangan yang diterima oleh badan keagamaan ya, badan sosial, badan pendidikan. Berarti kalau di badan keagamaan itu pasti yayasan, sosial itu pasti yayasan, pendidikan pun itu juga yayasan. Makanya kemudian ada pengaturan, kalau ada orang yang bantu ke sana, maka menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan kita, bagi yang menerima itu yayasan, pendidikan, sosial, keagamaan, itu bukan objek pajak kalau bentuknya bantuan atau sumbangan. Jadi kalau cara menghemat pajaknya betul di situ, bahwa yayasan ini tidak akan kenai pajak. Beda kalau PT terima sumbangan, itu objek pajak ya. Orang pribadi terima sumbangan, itu objek pajak. Tapi kalau kalau yayasan ya, karena dia non-profit oriented, itu bukan objek pajak. Ini nggak kena pajak, memang betul nggak kena pajak. Tetapi ada persyaratannya nanti. Ya, yayasan ini kan juga bisa melakukan aktivitas profit, bisnis. Oke. Yang tujuan akhirnya untuk mengembangkan tujuannya dia, keagamaannya, sosialnya, pendidikannya. Kembali ke mereka juga.
Ya, makanya di undang-undang pajak kita, yayasan pun itu harus punya NPWP, harus menghitung laba rugi juga. Nah, nanti setelah dihitung laba ruginya ada surplus, ada laba, itu objek pajak. Dari surplusnya, setelah mengurangi bantuan-bantuan tadi yang non-objek, ya kita keluarkan non-objeknya, lalu ketemu surplusnya, itu jadi objek pajak. Nah, ada pengaturan tambahan, ya. Di PMK itu ada aturan tambahan mengatakan begini, sisa lebih atau surplus yang diterima oleh badan sosial dan keagamaan, ya surplusnya itu kalau dikembalikan lagi kepada tujuannya dia untuk pengadaan sarana dan prasarana, itu bukan objek pajak. Tapi kalau surplusnya tidak digunakan untuk sarana prasarana, dibayarkan kepada semua stakeholdernya di sana, itu yayasan kena pajak. Ya, jadi harus dikembalikan kepada tujuan awalnya. Pendidikan pun juga sama. Kampus-kampus itu ada surplus, ya. Ini akan kena pajak kalau dia tidak mengalokasikan kembali kepada sarana dan prasarana. Ada PMK-PMK-nya di sini, diatur di situ. Syaratnya adalah 4 tahun harus bisa dihabiskan untuk mengalokasikan ke sarana dan prasarana. Jadi tidak asal bikin yayasan nggak kena pajak. Beda dengan tahun 94 ke bawah. Yayasan waktu itu bukan subjek pajak. Walaupun dia ada penghasilan segede apapun, karena undang-undang menganggap dia bukan subjek pajak, tidak akan dikenai pajak penghasilan waktu itu. Ya, karena syarat pengenaan pajak itu ada 2. Ada subjeknya, ada objeknya. Kalau subjeknya nggak ada, yang ada cuma objek saja, nggak bakalan dikenai pajaknya. Berarti info yang kemarin itu seperti apa, Mas, kemarin tuh? Benar apa enggak tuh kira-kira tuh? Kalau seperti ini penjelasannya begitu. Mungkin ini kurang lengkap sih ya, Pak. Dan menyesatkan mereka kan, ini yang bahaya di situ. Bahkan ada komentar-komentar, oh ternyata begitu ya cara ngemat pajaknya. Seolah-olah itu ini edukasi. Padahal itu hanya sarkasme, itu hanya mengutip sebagian-sebagian saja dan ya menyesatkan lah itu. Ya tolong teman-teman semuanya harus mengoreksi ya. Adanya info-info seperti itu ya harus kita koreksi. Ya, jadi yayasan itu tidak kena pajak kalau dia terima bantuan atau sumbangan. Ya. Yang kedua, kalau ada surplus itu pun harus dialokasikan kembali kepada programnya dia dan hanya untuk sarana dan prasarana saja. Bikin gedung baru, bikin mes baru, bikin kantor baru, beli kendaraan, ya beli peralatan sekolah, itu baru boleh, baru nggak kena pajak. Kalau nggak dikembalikan, ya nggak ada harus kena pajak. Contoh yang di video itu kan mengatakan bisa ngambil kan pemiliknya, pendirinya kan. Nah ini nggak mungkin, ya itu salah besar, ya. Oke. Gitu. Saya tertarik tadi Pak yang ketika sebuah yayasan itu nanti ada surplus sebutannya sisa hasil usaha itu ya untung lah ya, kalau secara komersial itu keuntungan gitu ya. Kalau misalkan dialokasikan 4 tahun itu tidak habis, nanti kan kena pajak tahun nih. kelimanya harus bayar pajak. Kelimanya bayar tarif pajak normal ya. Tarif normalnya berapa itu Pak? Ya sekarang 22% kan, tahun 2021 ke sana kan 22%. Oh dianggapnya ini ya sama entitas sama badan dengan PT, sama dengan CV yang lain sama. Oke, kalau misalnya ketika nanti itu kan ada sisa hasil surplus nih Pak. Nah itu kan nanti kena pajak 22%. Ya. Nah itu kan nanti setelah distorkan pajaknya kan masih ada sisa. Sisa begitu ya. Nah sisanya itu ya untuk operasional. Harus untuk operasional atau mungkin bisa dibagi atau gimana? Ya itu silakan aja dibagi. Secara pajak kan nggak melanggar. Tapi secara hukum yang lain, hukum undang-undang yayasan itu kan melanggar. Secara pajak kan sudah selesai kewajibannya dengan membayar pajaknya. Tapi dia bisa dijerat oleh hukum yang lain kalau ada yang mengadukan beliau. Loh pendiri kok dapat manfaat dari situ? Menganggapnya dividen, masih banyak di lapangan. Rumah sakit, atas namanya yayasan. Ada untung, terus dibagi. Yayasan badannya, tapi perlakuannya kayak PT. Ini nggak benar ya. Jadi sebaiknya yang belum terlanjur ya, masih ada kesempatan yang yayasan-yayasan itu bisa beralih menjadi PT kalau memang tujuannya adalah profit oriented dan mau mengambil keuntungan dari usaha itu atau kegiatan itu. Yayasan harus sosial, kita harus lepas ikhlas begitu ya. Ini untuk masyarakat ya. Lama ini kan kadang-kadang dana yayasan beli tanah atas namanya pendirinya. Nah itu kan nggak boleh ya. Ini untuk pembelajaran juga supaya hukum itu kita taati. Banyak undang-undang yang mengatur
undang-undang tentang yayasan, lembaga hukumnya sendiri, tentang perpajakannya, tentang yang lain-lain, itu kan ada pengaturannya. Ayo kita taati. Itu. Berarti kalau bisa dibilang hal ini apa ya Pak? Nggak bisa dikategorikan sebagai apa namanya tax planning kalau di pajak itu ya. Tax planning itu kan harus cerdas, cermat ya. Tidak menyisakan resiko masa depan. Kalau menyisakan resiko masa depan itu bukan tax planning namanya. Menunda bom aja untuk meledak di sana. Tax planning itu sekarang aman, besok aman, ke depan juga aman. Kalau aman sekarang tok, depannya nggak aman, ya itu namanya bunuh diri pelan-pelan sebetulnya. Menikmati di awal aja Pak. Di awal saja, terus kabur nanti orang lain yang kena. Ya ini repot ini. Itu ada niat jahat di situ, ya. Oke Pak Nur, mungkin cukup itu Pak Nur untuk mungkin mencerahkan teman-teman sekalian yang singkat, mungkin tapi bisa mengedukasi ya, dan meralat dari info-info yang kemarin tersebar ya. Itu semoga jangan juga sampailah ya. Jangan ditelan mentah-mentah itu video informasinya. Pelajari betul aturan hukumnya ya. Tanya kepada orang yang paham atau lihat channel kita kan. Iya, baik. Kan kita mengedukasi ya channel kita ya. Oke, Mas Fadil. Oke, baik. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua dan Bapak Ibu dalam apa namanya mencermati hal-hal yang ada di luar sana. Apalagi terkait dengan ini ya, untuk penghematan pajak dan pembangunan yayasan. Pakai ilmu lah ya. Ya, pakai ilmu ya. Oke, cukup sekian Pak Nur. Terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin saya cukupkan sekian untuk hari ini. Oke, baik. Sampai ketemu lagi Pak Nur di sesi selanjutnya. Dan teman-teman semuanya, ditunggu video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.